Sultan Agung versus Jan Pieterszoon Koen. Sultan Agung. Sultan Agung adalah raja yang membawa Mataram mencapai masa kejayaannya. Beliau mempunyai cita-cita di antaranya mempersatukan seluruh tanah Jawa dan mengusir kekuasaan asing dari bumi Nusantara. Makanya, Sultan Agung sangat menentang keberadaan VOC dan merencanakan serangan ke Batavia. Alasan Sultan Agung menyerang Batavia. 1. Tindakan monopoli yang dilakukan VOC. 2. VOC sering menghalang-halangi kapal-kapal dagang Mataram yang akan berdagang di Malaka. 3. VOC menolak untuk mengakui kedaulatan Mataram. 4. Keberadaan VOC di Batavia telah memberikan ancaman serius bagi masa depan Pulau Jawa. Serangan pertama terjadi pada tanggal 22 Agustus 1628, dipimpin oleh Tumenggung Baureksa, di mana pada saat itu Gubernur VOC dijabat oleh Cipikon. Pasukan Mataram berusaha membangun pos-pos pertahanan, tetapi kompeni VOC berusaha menghalang-halangi, sehingga pertempuran sengit tidak dapat dihindarkan. Di tengah-tengah peperangan, pasukan Mataram lain berdatangan. Dikarenakan persenjataan VOC lebih unggul, serangan pertama belum berhasil, serta Tumenggung Baureksa yang gugur di pertempuran ini. Serangan kedua, belajar dari pengalaman, Sultan Agung meningkatkan jumlah kapal senjata dan makanan. Ia membangun lumbung beras dan persediaan bahan makanan di Tegal dan Cirebon. Tahun 1629, pasukan Mataram di bawah pimpinan Tumenggung Singarau, Dyaki Dipati Juminah, dan Dipati Purbaya. VOC mengetahui persiapan pasukan Mataram, sehingga di Tegal, VOC menghancurkan 200 kapal Mataram, 400 rumah penduduk, dan sebuah lumbung beras. Pantang mundur dengan jumlah pasukan yang ada, pasukan Mataram berhasil menguasai dan menghancurkan benteng Hollandia. Lalu, pasukan Mataram mengepung benteng Bomel, tetapi gagal menghancurkannya. Terdengar berita bahwa Cipikon tewas dalam penyerangan itu yang terjadi pada tanggal 21 September 1629 dengan kondisi kritis. Belanda semakin marah dan meningkatkan kekuatannya untuk mengusir pasukan Mataram dengan senjata yang lebih baik dan lengkap. Pasukan Mataram ditarik mundur kembali ke Mataram. Dengan demikian, serangan kedua Sultan Agung juga mengalami kegagalan. Melemahnya kekuatan Mataram karena gagal untuk yang kedua kalinya, membuat VOC berambisi untuk memonopoli dan memperluas pengaruh di daerah lain. Namun di balik itu, VOC tetap mengawasi gerak pasukan Mataram. Sebagai contoh, waktu Sultan Agung mengirim pasukan ke Palembang untuk membantu Raja Palembang menyerang VOC, tapi di tengah jalan langsung diserang oleh VOC. Perlawanan Mataram kepada VOC hanya sampai pada masa pemerintahan Sultan Agung, dikarenakan raja sesudahnya tidak mewarisi jiwa melawan dominasi asing di Nusantara. Mataram semakin lemah dan dikendalikan oleh VOC. Sultan Agung wafat pada tahun 1645. Kuburan Jan Pieterszoon Koen. Konon, jenazah Gubernur Jenderal VOC yang pertama, Jan Pieterszoon Koen, juga dimakamkan di Imogiri, gunung yang sejuk, sebagai keset alias alas pembersih kaki. Ada yang berpendapat bahwa makam Cipikon itu di Imogiri disebut sebagai makam Indranata. Badannya dibagi 3, kaki dan tangan ditanam di dekat anak tangga teratas, dekat pohon-pohon kurang terawat. Tubuhnya, gembung dada dan perut ditanam di tengah anak tangga, terbawah di gapura supiturang, dan kepalanya ditanam di
alas gapura Situpirang itu.